Om Swastiastu. Nama saya Iwayana Ditya Kusumawardana, NPM 074. Hari ini kami akan menjelaskan tentang materi obligasi. Perkenalkan, nama saya Riko Mangarsa Sugita, NPM 089. Perkenalkan, nama saya Iputu Ananda Kusuma Wijaya, NPM 055. Perkenalkan, nama saya Imade Bagus Andi Gunawan, NPM 061. Perkenalkan, nama saya Bagus Gede Wijatnyana, NPM 098. Pengertian obligasi. Obligasi adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Macam-macam obligasi. Jenis obligasi berdasarkan penerbit. Obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah Indonesia ada beberapa, yaitu obligasi negara retail Indonesia atau disingkat ORI dan sukuk retail atau disingkat SUKRI, serta saving bond retail yang disingkat SBR dan sukuk negara tabungan atau ST. Prinsipnya, kalau yang namanya sukuk berarti adalah surat utang berbasis syariah. Obligasi koperasi. Surat utang ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu, bisa BUMN, bisa swasta. Masa jatuh temponya biasanya minimal 1 tahun. Obligasi municipal. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah daerah guna membiayai proyek-proyek daerah demi bisa mandiri membiayai pembangunan dan perkembangan daerah mereka sendiri tanpa tergantung dari pembiayaan pemerintah pusat. Jenis obligasi berdasarkan pembayaran bunga. Di sini ada 4. Yang pertama, zero coupon bond atau obligasi tanpa bunga, yaitu surat utang yang tidak ada bunga atau tidak memberikan kupon secara berkala. Kedua, obligasi kupon. Setiap kupon mewakili nominal tertentu sesuai kesepakatan antara penerbit obligasi dan investor. Yang ketiga, obligasi kupon tetap atau fixed coupon bond, yaitu obligasi yang menawarkan tingkat suku bunga yang tetap pada investor sampai jatuh tempo surat utang tiba. Yang terakhir ada obligasi kupon mengambang. Jenis obligasi ini menawarkan kupon yang bisa berubah besarannya mengikuti indeks pasar uang. Jenis obligasi berdasarkan penukaran. Pertama, convertible bond. Obligasi ini merupakan obligasi yang biasanya mempunyai tingkat kupon yang rendah lantaran investor dianggap telah diberi privilege untuk mengubah surat utangnya menjadi surat kepemilikan alias saham. Yang kedua, obligasi tukar atau exchangeable bond. Hampir sama sih dengan obligasi konversi di atas. Hanya saja kalau di obligasi tukar, pemegang surat utang bisa mengubah obligasi menjadi saham afiliasi penerbitnya. Yang ketiga, obligasi opsi beli. Pada obligasi jenis ini, penerbit surat utang boleh membeli kembali obligasi dari pemegang suratnya dengan harga yang disepakati. Biasanya sih lebih tinggi ketimbang harga pari atau nilai harga penawaran perdana obligasi tersebut. Dan yang keempat, putable bond. Kalau di jenis obligasi opsi beli, emiten memiliki opsi untuk membeli kembali surat utangnya. Di putable bond, investor punya hak untuk mengharuskan emiten atau penerbit obligasi untuk membeli kembali surat utangnya. Jenis obligasi berdasarkan imbal hasil. Satu, obligasi konvensional adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan pinjaman sebagai tambahan modal dengan perjanjian memberikan bunga kepada pihak investor dalam jangka waktu tertentu. Dua, obligasi syariah atau dikenal juga dengan nama sukuk yang memberikan imbal hasil berupa uang sewa yang perhitungannya berdasarkan prinsip syariah Islam yang tidak mengandung unsur riba. Persyaratan perlindungan. Ada 2 persyaratan perlindungan dalam obligasi, yaitu
1. Persyaratan perlindungan negatif, di mana persyaratan perlindungan yang bersifat melarang suatu perusahaan penerbit untuk melakukan suatu yang bisa merugikan pemegang obligasi. 2. Persyaratan perlindungan positif, persyaratan perlindungan yang sifatnya memberi beban kewajiban kepada perusahaan penerbit untuk melakukan sesuatu, misalnya memberikan laporan tahunan kepada pemegang obligasi. Manfaat obligasi dalam keuangan. Di sini ada 4. Yang pertama, bunga. Obligasi memiliki sejumlah bunga yang biasanya akan dibayarkan secara reguler oleh pihak penerbit, di mana waktu pembayaran dan besaran bunga ini biasanya telah ditentukan pada sertifikat obligasi itu sendiri. Kedua, capital gain. Capital gain merupakan selisih yang terdapat antara nilai obligasi dengan harga jual obligasi tersebut di pasaran. Ketiga, hak klaim pertama. Saat perusahaan bangkrut atau dilikuidasi oleh pihak ketiga, maka investor atau pemegang obligasi akan memiliki hak klaim pertama terhadap aktiva perusahaan tersebut. Yang keempat, obligasi konversi. Selaku investor juga bisa mengubah obligasi yang Anda miliki menjadi sejumlah saham dengan harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut. Adapun kelemahan dari obligasi. Pertama, tingkat bunga. Tingkat bunga pasar keuangan dengan harga obligasi mempunyai hubungan negatif. Apabila harga obligasi naik, maka tingkat bunga akan turun dan sebaliknya. Kedua, obligasi merupakan instrumen keuangan yang sangat konservatif, sehingga penghasilan yield yang cukup baik dengan risiko rendah. Yang ketiga, tingkat likuiditas si obligasi rendah. Hal ini dikarenakan pergerakan harga obligasi, khususnya apabila harga obligasi menurun. Yang keempat, risiko penarikan. Apabila dalam kontrak perjanjian obligasi ada persyaratan penarikan obligasi, perusahaan dapat menarik obligasi sebelum jatuh tempo dengan membayarkan sejumlah premi. Kelima, risiko kecurangan. Apabila perusahaan penerbit mempunyai masalah likuiditas dan tidak mampu melunasi kewajibannya ataupun mengalami kebangkrutan, maka pemegang obligasi akan menderita kerugian. Konsekuensi penawaran umum obligasi. Pertama, harus menunjuk wali amanat yang akan mewakili kepentingan pemegang obligasi. Kedua, menyisihkan dana pelunasan obligasi sinking fund. Yang ketiga, kewajiban melunasi pinjaman pokok dan bunga obligasi dalam waktu yang telah ditentukan oleh emiten dan wali amanat. Dan yang terakhir, memberitahukan kepada wali amanat setiap perubahan yang terjadi yang dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan emiten. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.